Hai semuanya, hari ini kita akan membahas hal yang penting banget loh. Kalian pernah nggak mikir, kenapa sih kita bisa sekolah dengan nyaman? Kenapa kita bisa bermain dengan aman dan punya kesempatan buat mengejar cita-cita? Nah, semua itu ada hubungannya dengan hak dan kewajiban. Hari ini kita akan jalan-jalan belajar seru tentang apa itu hak dan kewajiban, dari mana asal kata itu, dan kenapa penting banget buat kita sebagai warga negara Indonesia. Siap ya? Yuk kita mulai. Kata hak itu sudah ada sejak zaman dulu banget loh. Menurut para ahli, kata hak berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Inggris kuno dan bahasa Arab. Dari bahasa Inggris kuno, hak berasal dari kata right atau right, yang artinya benar atau adil. Sedangkan dari bahasa Arab, hak berasal dari kata hak, yang artinya benar, nyata, pasti, dan wajib. Jadi, hak secara istilah adalah sesuatu yang benar, mutlak, dan dimiliki oleh seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya didapatkan atau dilakukan oleh setiap individunya. Jadi, sejak dulu, hak itu adalah sesuatu yang benar-benar penting dan harus diterima oleh seseorang. Nah, kalau kewajiban berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu obligation, yang artinya tugas atau tanggung jawab yang harus dilakukan. Jadi, sejak zaman dulu, orang sudah sepakat bahwa hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan, saling terhubung, dan harus berjalan bersama-sama. Selanjutnya yaitu pengertian hak dan kewajiban menurut para tokoh. Sekarang kita belajar sebentar ya dari pendapat para tokoh. Menurut Profesor Notonegoro, hak adalah kekuatan atau kebebasan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang memang menjadi miliknya. Artinya, kita berhak mendapatkan sesuatu yang memang seharusnya kita dapatkan. Menurut para ahli lain, setiap hak yang kita punya selalu berhubungan dengan kewajiban orang lain dan sebaliknya. Jadi, gampangnya, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Hak sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hak asasi manusia atau yang biasa kita singkat menjadi HAM dan hak warga negara atau HWN. Dalam kehidupan yang lebih luas, hak berkembang menjadi hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah hak yang sudah kita punya sejak kita lahir dan tidak boleh diambil siapapun. Jadi, HAM itu sifatnya universal, tidak dapat diganggu-gugat oleh pemerintah atau negara, serta tidak dapat dibagi. Contoh HAM yaitu hak untuk hidup, hak untuk aman, hak untuk belajar, dan hak untuk berpendapat. Tanpa HAM, manusia tidak bisa hidup dengan bahagia dan bermartabat. Sedangkan hak warga negara adalah hak yang melekat pada diri manusia dan harus diterima atau didapatkan oleh setiap warga negara. Hak tersebut sifatnya terbatas oleh kewarganegaraan. Jadi, maksudnya hak warga negara ini tidak dapat berlaku di negara lain. Adapun beberapa contoh hak warga negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 27 Ayat 1, yang mana menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 Ayat 2 menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 Ayat 3 dalam perubahan UUD 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.
dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara sendiri memiliki arti sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh setiap warga negara. Seperti halnya wajib menaati hukum dan pemerintahan pada pasal 27 ayat 1. Yang kedua yaitu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara pasal 27 ayat 3. Yang ketiga yaitu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain pasal 28C ayat 1 dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila kita sebagai warga negara itu ingin mendapatkan hak yang layak, maka kita harus melaksanakan kewajiban warga negara kita dengan baik. Agar kalian lebih paham, yuk perhatikan studi kasus berikut. Di sekolah, semua anak punya hak untuk belajar dengan nyaman. Tapi ada beberapa siswa yang suka rebutan bangku, dorong-dorongan, dan buang sampah sembarangan. Akhirnya gimana? Kelas jadi semrawut, kotor, dan teman-teman lain jadi tidak nyaman belajar. Itu terjadi karena kewajiban menjaga ketertiban dan kebersihan tidak dilakukan secara bersama-sama. Jadi, kesimpulan pada pembahasan hari ini yaitu hak merupakan sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi, keduanya itu harus seimbang. Nah, gimana? Seru kan belajar tentang hak dan kewajiban? Menurut kalian, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga hak dan kewajiban agar tetap terlaksana dengan baik dan semestinya? Tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.